Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial lagi, yaitu membuat aplikasi input data mahasiswa. Namun kali ini kita kombinasikan dengan database nih. Nah, databasenya saya menggunakan Microsoft Access ya, Access. Dan juga aplikasinya kali ini bukan lagi menggunakan Builder 6. Kenapa ya? Kenapa enggak menggunakan Builder 6 mas? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama tentu saja karena aplikasi ini kurang support di Windows saya. Yang kedua, setelah saya mencoba menggunakan versi terbarunya yaitu Delphi 7, Borland Delphi 7, tetap saja nggak support, dan akhirnya saya menggunakan yang Delphi 10 ya teman-teman. Tapi nggak beda jauh sih sama Builder 6. Pada intinya itu sama, hanya tampilan menunya saja, letak-letaknya itu di mana saja itu berbeda. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mari kita pertama saya akan membuat database-nya dulu ya teman-teman. Kita buat database-nya dulu menggunakan Access. Oke. Pertama menggunakan blank kayak gini ya, blank database. Saya kasih nama misal mahasiswa aja ya teman-teman. Setelah itu create, dan di sini saya ganti ya, misal di sini saya ganti rename. Di sini saya misal yang pertama itu akan menggunakan name ya, name. Yang kedua ada ini short text, yang kedua itu ada nama, tentu saja nama. Yang ketiga ada alamat. Yang keempat ada misal kota. Yang kelima nomor telepon ya, telepon. Nah, misal seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik yang ini, mode kita kasih nama di sini misal mahasiswa. Jangan mahasiswa. TP_mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi ini tabel mahasiswa. Oke, setelah di save, ini kita ubah menjadi short text saja, semuanya akan kita ubah menjadi short text ya teman-teman. Untuk name-nya kita field size-nya gunakan angka 6, dan untuk namanya jumlah karakternya itu ada misal 20. Lalu alamat kita 30. Yang nama kita jangan 20, 25 saja. Untuk alamatnya 30. Dan kota, karena kota itu biasanya namanya pendek, berarti kita menggunakan 10 saja ya, 10 karakter. Setelah itu nomor telepon biasanya itu 12 sampai 13 digit, berarti 15 saja. Oke, 13. Ya nggak apa-apa, 15 saja nggak apa-apa. Setelah itu kita file, kalau udah di save ya, udah di save. Nah, jangan lupa pilih save as, tapi yang ini nih, Access 2002-2003 database ya, karena yang support. Nah, setelah diklik yang ini, lalu kita save as. All open object must be closed. Nah, kita klik yes saja nggak apa-apa. Kita kasih nama misal database mahasiswa _mahasiswa gitu ya. Kita save. Setelah jadi seperti ini. Nah, ini udah jadi. Kita close saja nggak apa-apa database-nya. Lalu kita buka ini nih, aplikasi buat membuat aplikasinya ya. Aplikasi membuat aplikasinya. Iya, betul. Delphi, kita double klik dan kita tunggu. Oke teman-teman, pertama nggak seperti Borland ya yang langsung menyediakan kayak form 1 kayak gitu. Nah, di sini kita manual nih. Kita langsung saja nih di sini, bisa di sini ataupun di sini file new, bisa yang ini ataupun yang apa. Tapi saya langsung aja di sini nih. Create a new Windows VCL application. Nah, klik aja langsung. Kita tunggu. Nah, udah seperti ini. Nah, ini mirip di Borland kan? Mirip, tentu saja mirip ya. Kita perlebar saja, misal segini, kita butuh, mungkin nanti akan butuh segini. Seperti biasa saya akan mengubah yang ini dulu.
Di sini kita ganti menjadi aplikasi input data mahasiswa. Nah, kalau udah diubah seperti ini, lalu kita butuh juga namanya group box. Nah, kalau di Borland C++ Builder 6 itu kan ada di standar ya. Nah, kita di sini nih di palet ya, kalau nggak salah palet. Lalu kita klik yang ini nih, standar, atau kalau enggak kita di sini bisa ketik misal button. Nah, ini ada gitu. Tapi kalau udah hafal sih mending di sini aja sih. Kita klik standar, lalu kita butuh yang namanya group box. Nah, T group box ya. Kalau di builder 6 kan hanya tulisannya group box gitu. Kalau udah kayak gini kita atur lebarnya sekitar mau berapa. Lalu tampilan warnanya saya ingin ubah menjadi abu-abu aja biar lebih kalem. Workspace, oh terlalu itu abu-abu. Nah, udah kayak gini aja. Misalnya ini ubah saya menjadi namanya input data, yang sebelah sini data mahasiswa. Udah seperti ini, kita tebalkan lagi hurufnya. Oke, bold, pilih yang 10 saja, enggak usah bold, reguler aja cukup. Nah, seperti ini. Setelah itu kita butuh button. Nah, ini button kita butuh 3 saja cukup. Nah, kalau udah seperti ini, kita menggunakan label ya. Lalu kita butuh yang namanya edit ya. Seperti biasa, kalau di Borland itu builder 6 itu hanya tulisannya edit ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan lagi untuk sebuah database ya. Di sini kita cari di, nah ini data control, kita cari grid ya. Lalu kita tambahkan segini saja ya, segini saja cukup. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita cari lagi yang namanya tabel navigator, kalau nggak salah loh namanya. Ya, navigator. Nah, seperti ini kita tata di sini saja. Kita tata di sini cukup. Setelah itu kita butuh yang namanya, karena database-nya kita menggunakan akses, kita butuh yang namanya data source. Nah, data source akan saya taruh di sini saja ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah data source, kita butuh yang namanya Ado connection kalau nggak salah. Nah, kita carinya di dbgo. Nah, ini Ado connection. Kalau di builder 6 itu tulisannya cuman Ado connection. Kalau di sini ada tambahan huruf T ya. Setelah itu kita taruh sini. Setelah itu kita butuh juga yang namanya Ado query. Nah, setelah gini udah selesai. Lalu oh ya, tambah lagi di sini kita butuh label lagi satu. Kita kasih nama untuk kayak judulnya input data mahasiswa. Kita besarkan tulisannya. Kita fontnya menggunakan 14, lalu bold. Nah, seperti ini kita pastikan di tengah ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, waktunya kita yang pilih ini nih, navigatornya. Nah, kita di sini mau custom ini tombolnya yang dibutuhkan apa saja. Nah, kita klik, kalau udah diklik seperti ini, kita pilih yang di sini nih, visible button. Nah, setelah itu kita butuhnya tombol apa aja tuh. Nah, karena yang di sini saya butuhkan hanya tabel tabel first,
lalu ada prior, ada next, terus selanjutnya last dan juga hapus. Berarti yang lainnya itu kita falsekan. Insert kita false, edit, post, cancel, refresh kita falsekan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, waktunya kita koneksikan ke database yang udah kita buat tadi. Nah, kita pertama itu klik yang di Add Connection, klik, lalu kita pilih pertama-tama kita di providernya kita pilih yang Microsoft Jet OLED 4.0, OLED B 4.0. Setelah itu kita pilih di connection stringnya nih, connection string kita klik, lalu kita build dan kita cari yang ini nih, Microsoft Jet 4.0 lagi. Setelah itu kita next. Nah, select or enter database name, kita cari database yang tadi udah kita buat. Nah, tadi kita udah buat itu yang ini nih, database underscore mahasiswa. Setelah itu klik, lalu kita open. Nah, kalau udah kayak gini, coba kita test connection. Nah, test connection sukses. Oke, lalu oke, lalu oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba ke connectionnya. Nah, kalau muncul seperti ini disuruh login, kita cancel dulu. Oke, dan ini nih kita kan falsekan yang login prompt. Kita falsekan, coba kita koneksikan lagi. Nah, udah nggak minta login lagi kan. Setelah itu kita klik yang Add Query. Lalu yang ini nih connection kita setkan ke Add Connection 1. Setelah itu nih di SQL, lalu kita pilih seperti ini, klik ya, sudah klik, kita ketikkan select from tabel mahasiswa. Nah, artinya ini kita pilih dari tabel mahasiswa di dalam database yang udah kita buat tadi. Setelah itu kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini ya. Nah, kalau udah, lalu kita klik yang ini nih, aktif, lalu kita di true kan ya, true. Setelah itu kita ke data source. Setelah di data source kita klik yang dataset, kita pilihkan Add Query 1. Nah, kalau udah seperti ini, nah kita pilih yang ini nih, grid-nya, klik, lalu kita pilih yang di sini data source, kita pilihkan yang data source 1. Nah, udah muncul semua kan? Ada name, ada nama, ada alamat, ada kota, dan ada telepon yang udah kita buat tadi di database yang tadi ya teman-teman. Setelah itu kita mau bersihkan ini nih yang tulisan edit 1 sampai edit 5 nih. Lalu hapus. Nah, kalau udah bersih seperti ini kan enak kan ya, enak. Oke, kalau udah seperti ini kita mulai coding dari tombolnya ya teman-teman. Kita double klik di tombol simpan ini, double klik. Nah, kalau udah seperti ini agak beda ya dari sebelumnya ya. Kalau di builder 6 itu kan void. Nah, kalau di sini itu prosedur. Nah, tapi nggak beda jauh sih. Nah, setelah itu kita mulai coding nih. Kita with nih, guna dengan kalau bingung, oh ya jangan lupa kita save dulu ya teman-teman, file lalu save all dulu biar aman. Lalu kita kasih nama misal di sini database, data aja, coba data ya. Kalau udah projectnya kita kasih nama misal input mahasiswa, save. Kalau udah seperti ini kita coding lagi. Nah, ini nih ada query, kita kopikan aja yang namanya ini. Setelah itu kita coding lagi with, kita pastikan di sini. Nah, do, lalu enter. Kita mulai alias begin, lalu kita enter lagi. Nah, di sini kita gabungkan nih append, lalu enter lagi. Nah, kita biasanya ada field by name, ada field by list. Nah, kita gunakan field, ulangi, kita gunakan field by name. Nah, field by name kurung buka,
Nah, di sini kita tabel pertama itu kan ada name ya, name. Lalu kita panggil, kita di sini menggunakan astring ya teman-teman. Astring lalu seperti ini. Nah, kita kan inputkannya dari edit 1, maka kita panggil nih edit 1 dot text. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa perhatikan yang ini nih, harus konsisten ya. Kalau di database kecil-kecil semua ya kita samakan kecil-kecil semua, besar-besar semua kayak gitu ya teman-teman. Kita kopikan saja biar lebih cepat. Oke, paste, lalu kita ubah edit 2, lalu kita nama, edit 3, edit 4, edit 5, 3, 4, 5. Setelah nama ada alamat, lalu ada kota, ada lagi telepon. Nah, kalau udah seperti ini, untuk menyimpan di sebuah database, tidak di memori ya, di database kita menggunakan post, karena untuk mengepost ke database ya yang udah dibuat. Lalu kita kasih message atau pesan, show message, data baru berhasil ditambahkan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau udah, lalu kita coding yang tombol batal ya teman-teman. Nah, tombol batal itu fungsinya untuk membersihkan edit 1 hingga edit 5 ya teman-teman. Jadi di sini kita gunakan clear, seperti biasa gunakan clear ya teman-teman. Edit 1. Nah, biasanya di edit 1 ini kayak kalau di builder 6 itu kan seperti ini. Lalu clear. Nah, clear kayak gini. Nah, kalau di DLP 10 itu menggunakan seperti ini. Edit 1 dot clear. Nah, karena kita mau membersihkan semua kolom, jadi kayak gini, edit 2. Nah, edit 2, edit 3, edit 4, dan edit 5. Lalu kita set fokuskan seperti biasa ya. Di edit 1 set fokus. Nah, seperti ini saja ya teman-teman. Setelah itu kita coding yang ini nih, tombol keluar seperti biasa, sama masih kita gunakan saja seperti ini, close, tapi tidak menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu kita kembali lagi, mari kita coba run. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Kita ini mas. Nah, kita coba misal menggunakan punya saya ya, TI721087. Namanya misal saya nih Triyono, lalu alamatnya misal Kebon Jeruk, lalu kota Jakarta, lalu nomor teleponnya misal 0838. Nah, misal segini, lalu kita klik simpan. Data baru berhasil ditambahkan. Lalu kita lagi nih untuk membersihkan ya, kita klik batal. Nah, setelah itu kita tambah lagi TI misal TI 72190. Lalu namanya misal Bahri. Alamatnya misal misal di mana ya? Wayuhan mungkin. Setelah itu kita kotanya misal Kebumen, karena Wayuhan ada di Kebumen, misal nomor HP-nya 0821. Dan jangan ditelepon ini ya teman-teman, karena ini adalah nomor ngasal.
Setelah itu kita klik simpan. Data baru berhasil ditambahkan. Lagi nih, misal 91. Namanya Doni. Rumahnya ada di Bojong Gede, Kota Bogor. Lalu nomor HP-nya 08. Nah, kalau udah seperti ini kita klik tambahkan. Kalau udah seperti ini ya. Nah, nih. Oh ya, ada yang kelupaan teman-teman. Kita klik keluar dulu. Ada yang kelupaan, yaitu tombol ini nih belum berfungsi. Kita klik dulu di sini. Lalu kita pilih cari data source-nya. Karena ini fungsinya untuk yang ini nih, database. Jadi kita klik di sini, kita cari data source, kita pilih data source 1, dan kalau udah seperti ini udah selesai, kita coba running lagi. Ingat, database-nya nggak akan hilang. Nah, karena udah kita atur tadi, udah disimpan di database, bukan lagi di memori. Begitu ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Jadi tombolnya udah berfungsi nih. Ada tombol next. Nih, berfungsi semua ya teman-teman. Nih, misal yang ini nih kita hapus lagi nih, pakai ini nih, ding, delete record. Oke. Nah, kalau kita mau tambahkan lagi TI 80, TI 721060, misal namanya City, alamatnya misal Pare. Misal jangan Pare. Selogiri, Kota Kebumen. Nomor teleponnya seperti ini saja misal. Lalu kita klik simpan lagi. Data baru berhasil ditambahkan. Lalu kita batal. Kita pengen lagi nih, kalau kita klik batal, otomatis ada pesan data berhasil dibersihkan. Coba kita coding lagi ke tombol batal. Oke, kita menggunakan show message ya, seperti ini ya. Show message, lalu kita data berhasil dibersihkan. Jangan data, kolom berhasil dibersihkan. Oke. Misal di sini bla 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 bla. Lalu kita klik batal. Nah, kolom berhasil dibersihkan. Begitu ya teman-teman. Untuk ngecek inputan ini apa udah masuk nih di database. Nah, tentu sebenarnya udah masuk sih, tentu. Nah, kita masuk ke akses lagi nih, akses. Lalu kita buka yang ini nih, database mahasiswa yang tadi ini, kita double klik. Nah, ini udah masuk kan? Nah, samakan sama yang ini nih, sama kan? Dah sama, berarti artinya ini udah masuk ke database. Antara aplikasi ini dengan database itu udah terkoneksi ya teman-teman. Lalu kita klik keluar saja. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau masih ada yang bingung bisa tanyakan di kolom komentar nih. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.